Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa ikhwati yang dimuliakan Allah, Pondok Pesantren Ar-Raudhah kini sudah memasuki kepada tahap pelunasan tanah pesantren yang jumlahnya 4 miliar 180 juta. Sehingga kami mempunyai inisiatif untuk memberikan feedback kepada siapapun antum yang membantu untuk melunasi tanah pesantren kami. Seperti antum lihat di belakang kami ini adalah kawasan makam, yang mana makam ini kami peruntukkan para donatur yang berderma sebagian uangnya untuk pelunasan pondok pesantren kami ini. Ikhwani wa ikhwati yang dimuliakan Allah, tapi untuk bisa dimakamkan di tanah pesantren kami ini yang berada di dalam kawasan pesantren ini, bagi antum mempunyai minim donasi. Paling minimnya yaitu sebanyak 50 juta. Ketika antum mensumbangkan 50 juta uang antum, maka antum, keluarga antum yang satu kakak berhak untuk dimakamkan di dalam pesantren ini. Jadi bukan cuma antum, tapi ketika antum adalah seorang suami, istri antum, anak-anak antum bisa dimakamkan di tanah pesantren kami ini, di dalam tanah pesantren. Lalu apa bedanya makam di dalam pesantren dan di pemakaman umum di luar sana? Ayo kita sadari bahwasanya kita lihat seberapa sering sih anak itu menziarahi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kadang 1 tahun sekali, bahkan itu pun kalau berziarah, kadang setahun pun nggak berziarah dia. Sedangkan mendatangi kepada makam kita itu merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan bagi kita ketika kita ada di dalam kubur. Lihat bagaimana Nabi SAW pernah mengatakan. Dalam hadisnya beliau berkata, "Mal mayyit fi qabrihi illa kal gharigil maghus." Tidak ada satu mayit pun yang sudah dimakamkan di dalam kuburnya kecuali dia bagaikan orang yang sedang tenggelam, kebingungan, ketakutan, penuh dengan harap untuk bisa mentas daripada apa yang ditakutinya. Yang tadiruna da'watan, dia selalu menunggu doa orang yang masih hidup. Yang tadiruna da'watan tulhiquhu, dia menunggu doa untuk sampai kepada dirinya. Min ibnihi wa akhihi, au sadiqin lahi, dari anaknya, dari keluarganya, dari kerabatnya. Fa idza lahiqathu, ketika doa itu sudah sampai kepada dia, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka dia bahagianya bagaikan ketimpalan harta sebesar dunia dan isinya. Itu kata Nabi SAW. Kemudian di riwayat lain Nabi juga pernah mengatakan, ikra'u yasin ala mautakum, atau kama qala Nabi SAW. Nabi pernah bilang juga, bacalah yasin atas orang yang meninggal di antara kalian, bacakan yasin. Begitu juga Sayyidina Umar pernah berwasiat kepada orang yang ada di sekitarnya, nanti kalau aku mati, maka bacakan di atas kepalaku Al-Fatihah, Mu'awwidzatain, dan juga Al-Ikhlas, kata Sayyidina Umar ibn Khattab. Nah, ikhwani wa ikhwati yang dimuliakan Allah, ziarah daripada orang yang masih hidup itu dibutuhkan bagi kita yang sudah ada di dalam kubur. Sehingga bisa kita bayangkan, kalau kita ada dimakamkan di tanah pesantren ini, santri beraktivitas di sini, setiap hari membaca doa, membaca aurat, membaca maulid, membaca burda, membaca yasin, membaca tahlil, membaca kahfi, maka yang ada di dalam makam sekitar pesantren atau di dalam pesantren, dia tentu mendapatkan faedah dan manfaat daripada bacaan orang yang di atasnya. Jadi ini kesempatan bagi antum semuanya untuk berdonasi sejumlah 50 juta. Maka antum sekeluarga yang ada di dalam kakak berhak untuk dimakamkan di dalam tanah pesantren ini. Dan perlu antum ketahui
50 juta itu akan kami gunakan untuk pelunasan tanah pesantren ini yang jumlahnya 4M 180, yang sekarang kami masih bisa menampung uang sejumlah 1M 300. Sisanya masih banyak, ikhwan. Nah, kami tidak akan mampu untuk mudah melunaskan ini semuanya tanpa bantuan daripada antum. Dan kami akan berterima kasih kepada antum dengan memberikan kesempatan untuk jasad antum kelak, keluarga antum kelak bisa dimakamkan di tanah pesantren kami. Ini dari anak Muhammad bin Abu Bakar As-Segaf selaku pembina Pondok Pesantren Ar-Raudhah mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga antum semuanya dipermudah urusannya, diperlancar rezekinya, dan menjadi seseorang yang menjadi sebab bangganya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.